Pas sholat, istri keempat muntah darah. Tapi kami nggak berani nolong sebab Istri keempat, berani-beraninya kamu mengganggu ibadah. Ajudan! ya Bibi, tadi ada. Nggak fokus ibadah bisa berakibat kematian bagi kami. Makanya kami nggak berani nolongin embun si istri keempat. Pak Hamid, istri keempat Bapak sudah tiada. Innalillahi. Simbun punya adik cewek kan? Saya pengen nikahin dia. Ya Bibi, kita baru aja berduka. Masa mau langsung? Kenapa? Saya ini pemuka agama. Saya berhak punya istri 4 seperti Nabi. Ajudan, kamu masih ingat kan? Kalau nggak salah, namanya... Diana, mati kowe! Assalamualaikum. Ngapain pemuka agama itu kesini? Waalaikumsalam, Hamid. Embun kakakku kok nggak ikut? Kamu Diana, ini soal embun kakak. Ternyata embun kakakku tewas diracun. Siapa pelakunya? Nangis sih boleh, tapi habis itu kita urusin pernikahan, oke? Nikah? Kakakku baru mati. Dan kamu? Bener-bener, sudah. Semuanya kita keluar. Kita kasih waktu untuk Diana. Pelakunya pasti satu di antara mereka berlima. Aku bakal selidiki mereka satu persatu. Akan kugunakan ilmu tukar jiwa sekarang. Mereka kira bisa lolos dari tanganku. Hari ini permainan dimulai. Selamat lagi. Allahu la ilah. Mas kira sih kamu suka syaitan? Saya masih hidup ya Bibi. Kok bisa? Aku bohong. Embun kakakku memang sudah mati. Tapi aku pakai ilmu tukar jiwa untuk masuk ke tubuh mendiang kakak. Pertukaran jiwa ini terjadi lewat persentuhan luka terbuka. Sebenarnya atau buku? Pak Hamid, apa perlu saya bunuh seton ini? Tunggu. Kalau dia seton, dia harusnya kesakitan pas saya bacain ayat kursi tadi. Dibilangin ngeyel. Cuma ada satu kemungkinan. Tapi tanda lahirnya sama. Mas kira saya orang lain ya? Memarnya juga masih ada. Layani saya dengan benar. Kamu beneran istri keempat saya? Beneran, sekarang saya punya urusan. Jawab! Siapa yang racunin saya? Abon! Pasti ada yang racunin saya! Kalau nggak mungkin saya tiba-tiba muntah darah. Hei istri keempat! Berani-beraninya kau bentak istri senior! Di mana hormatmu? Kau benar-benar bijak! Sudah. Saya ada tugas penting untuk kalian. Demi Allah, pasti mayatnya Bu Embun kemasukan syaitan. Pengumuman. Dengan ini, saya mengumumkan bahwa istri keempat saya, Embun Kirania, telah hidup kembali dengan sehat walafiat. Ilmu hitam ya? Kurang ajar, saya baru diberkahi Allah kekuatan baru. Kekuatan menghidupkan mayat. Dih, ngaku-ngaku. Semoga agama ini bunuh aku di depan warga. Tenang, saya punya kekuatan dari Allah untuk menghidupkan orang mati. Caranya? Ayo, doa bersama-sama saya. Dasar warga Oon. Nggak tahu aja mereka dibodoh-bodohin sama pemuka agama. Ini golok palsu. Golok ini bisa dilepas pasang. Wah, keren. Bun sayang, kamu jadi relawan ya? Nanti para warga mesti merem ketakutan. Nah, di sana kita lakuin trik sulapnya.
beneran hidup. Inilah kekuatan dari Allah. Donasinya saudara-saudara. Heleh, makin kaya aja penipu ini. Wih, dapat bonus dari suami kita ya? Aku. Tapi jawab dulu, siapa yang racuni aku? Masih aja sih nuduh-nuduh kami. Embun, kita itu nggak pernah berniat jahat sama kamu. Bisa aja sesimpel kamu salah makan. Atau jangan-jangan suami kita yang racunin kamu? Masuk akal tahu? Soalnya kan waktu itu Saya mau mengalahkan Nabi. Saya mau punya istri 5. ya Habibi istighfar, jangan bawa-bawa Nabi, kalau cuma nafsu. Diam! Yang pemuka agama itu saya, bukan kamu, Bun. Atau kamu bosan jadi istri keempat saya? Mungkin suami kita mau bunuh kamu karena kamu gak ridho dia nikah lagi. Jadi gitu. Oh, satu hal lagi, kamu ingat nggak pagi hari sebelum kamu keracunan? Di pagi hari itu, tumben-tumbennya suami kita yang masak. Biasanya kan kita yang masak. Bun, sekarang kamu yang giliran tidur sama saya. Ini dia kesempatanku. Para warga minum air cucian kaki suamiku dan bayar 1 juta. Muhammad, tolongin kakak saya sembuh. Air cucian saya ini bisa menyembuhkan penyakit apapun. Sekarang aku racunin air itu. Nah, bayar 1 juta. Astagfirullah, apa-apaan kamu? Kaki Muhammad busuk. Saya jadi pusing. Hancur reputasimu, dasar pemuka agama palsu. Aku lakuin ini karena mau tukar jiwa sama dia. Tapi tukar jiwa cuma bisa dilakukan lewat persentuhan luka. Ngapain kau bawa siat? Ajudan! Bun! Tenang, aku cuma mau cukurin kumis sama saya. Nggak usah, saya biasa sendiri. Ajudan, sita itu. Sialnya, di rumah dia selalu dijaga ajudan. Aku pun nyoba ngelukain dia di luar rumah. Tapi, dia dilindungin warga. Mau ngapain kamu? Dia itu pemuka agama. Berani kamu macam-macam kamu? Dia itu pemuka agama. Berani kamu macam-macam? Kamu mau nikah sama aku? Bukannya Habibi. Bisa ada pertumpul lah. Tolong diasahin. Suruh ajudan, usahain aja. Dia dilindungin karena reputasinya. Karena itu, aku harus hancurin dulu reputasinya. Balikin uang kami, Pak Hamid. Akhirnya bikin sakit perut. Enak aja. Justru, kalau kamu sakit, tandanya kamu pendosa besar. Air cucian kaki saya ini, itu harusnya menyehatkan. Kecuali untuk berzina, pendosa besar. Woi, habis dosa besar apa kamu? Habisi pendosa itu! Sial, reputasi suamiku bikin dia bisa mengendalikan semua orang. Kok malah aku yang muntah-muntah ya? Embun, nggak apa-apa. Nggak tahu. Mendadak mual. Wajar lah, kamu kan lagi hamil. Hamil. Kok bisa kamu ngomong gitu? Lah, kan kamu yang bilang ke aku sebelum keracunan. Mampus, bisa susah nih balas dendam dalam keadaan hamil. Aku harus ambil tubuh suamiku. Adaiku! Bagus, luka terbuka. Waktunya ilmu tukar jiwa. Kok ada aku? Berhasil. Embun, kok saya ditipu kamu? Jangan-jangan kamu tukar tubuh. Semuanya, saya pemuka agama palsu. Jangan percaya sama saya. Saya itu suka nipu kalian. Bahkan, saya sudah ngeracunin Embun sampai mati. Woi, dia bukan saya. Dia itu Embun. Selain pendusta, saya juga suka ngawinin orang. Astagfirullah. Pemuka agama melecehkan warga. Polisi, dia bukan Hamid. Saya yang Hamid, pemuka agama. Kurang ajar. Pak Hamid, Anda ditangkap. Ketahuan deh. Ya Habibi, kok kamu lakuin ini? Gimana nasib kami? 4 istri. Saya layak di penjara. Saya sudah ngelakuin Embun sampai dia mati. Dia tuh Embun, saya yang Hamid, suami kalian. Ngomong apa sih? Sekarang, tinggal balik ke tubuh kakakku. Lah, kok saya yang ada di penjara? Saudara-saudara, waktu kunjungan sudah selesai.
Embun! Misi selesai. Aneh banget tadi ya. Masa suami kita ngaku-ngaku ngeracunin Embun? Bahkan saya sudah ngeracunin Embun sampai mati. Iya ya. Padahal kita semua tahu, jelas-jelas bukan dia pelakunya. Mereka tahu pelakunya. Kalau pada tahu, bukannya berarti pelaku ada di antara mereka. Racun? Terus tas siapa ini? Napi lain pada rusuh. Tapi napi itu malah sholat. Berhenti! Bodoh! Kalau gini terpaksa. Kekerasan nggak akan selesai dengan kekerasan. Mati! Anak-anak! Ingatkan kata saya. Kekerasan itu jahat! Nggak baik! Gak mungkin. Kok pada nurut? Pak polisi lupa ya, saya ini pemuka agama, disegani semua orang. Karena Pak Hamid menghentikan kerusuhan. Sebutin. Mau minta apa? Ngaku kalian. Tas siapa ini? Emang kenapa dengan tas itu? Di tas ini ada betul racun. Pemiliknya pasti yang racunin saya. Demi Allah, itu bukan punyaku. Bukan punya aku juga. Pasti punya Sulastri. Hah? Jangan minta kabur. Oh alah, nggak ada yang ngaku toh. Tak udah sekalian. Allahu Akbar. Masya Allah. Ternyata dia cuma mau mengimami salat banyak orang lain. Ya, hati-hati ya. Tunggu, kamu ada pulpen? Kamu baca tulisan ini pas lagi di luar. Dah, sana, pergi. Pak Hamid nulis apaan sih? Wow, mulus tanpa bulu. Melorot. Tolong pakein lagi dong. Saya Ya saya kan lagi doang jamu buat bapak. Mana bisa pakai sarung. makin deket, makin mulus coy. Makan tuh dengkul. Rencana berhasil. Bebaskan saya, jaminan surga. Alhamdulillah. Sekarang kunci lagi silnya, balikin ke saku Pak Polisi, terus kabur. Tamat kamu, Embun. Mampus kamu, Bun. Untung aku jago silat. Sekarang tinggal ambil alih tubuhnya. Embun sudah saya amankan. Tapi saya penasaran, siapa pemilik tas ini? Tas saya? Oke, dia yang racunin kakakku. Aku bunuh dia. Mana, Bun? Ya, Bibi. Ais, ganggu rencanaku aja. Kok aku ditubuh Embun? Pak, saya bukan Bun. Saya... Anak dia! Lepasan! Diam kamu, istri durhaka! Istighfar. Itu istri bapak sendiri. Bukan urusan wajiban, pergi sana! Sial, dia nggak tahu aku lagi ditubuh istrinya. Gimana sih, Bun? Nanti aku cerita. Ngapain? Pinjam tubuhmu. Lah, kok aku ada di tubuh ajudan? Dengan tubuhmu, aku bisa lebih mudah buat tunjuk Hamid bebas ini.
Balikin tuh buku. Pak Ahmed, saya bukan embun. Saya... Silakan pergi. Saya mau ngobrol sama istri keempat saya. Pak, saya... Tenang, saya nggak akan nyakitin kamu. Selama saya di penjara, kamu nggak diapa-apain kan sama mereka? Mereka? Mereka siapa? Ketiga istri saya yang lain yang mau bunuh kamu. Sejak nikahin kamu, saya sadar 3 istri lainnya pada cemburu. Kayaknya saya yang istri pertama nggak pernah disuapin lagi. Sama. Kenapa? Mau cerai? Lalu, saya menemukan racun di kamar kalian. Saya yakin ada yang mau bunuh kamu. Karena itu, esok paginya saya yang masak. Takutnya ada yang racunin makananmu. Tapi entah kenapa, kamu tetap aja keracunan. Jadi, Pak Hamid mau nyelamatin istri keempatnya. Intinya sayang, kamu aman di sini. Dan aku bawa pengaman. Sial, aku harus selamatin tubuh kakakku pakai cara lain. Mati! Amin! Malah warga yang ketabrak. Istri kedua, mau ngapain kamu? Woi, cepetan naik! Bon, jangan pergi sama dia! Bun dalam bahaya. Aku pernah lihat Jumira masukin racun ke kopi Bun. Kopi itu buat suami duluan. Jangan! Iya, tumpah. Woi, balikin tuh buku. Aku bakal balikin jiwa kalian ke tubuh masing-masing. Dan selesai. Wah, aku balik ke tubuh semula. Jadi kamu punya ilmu langka buat tukar jiwa. Itu nggak penting. Sekarang tangkap Jumira. Dia ngeracunin aku. Apa sih nuduh-nuduh? Lagian, kamu masih hidup. Masalah udah selesai. Kita bisa maaf-maafan. Masih hidup. Aku bukan embun. Aku Diana, adik embun. Jiwaku masuk ke jenazah kakakku. Sekarang, tangkap Jumira. Dia pembunuh. Tahan dia. Kalian ngapain? Sayang sekali Diana. Ini bukan ide Jumira seorang. Tapi ide kami berempat. Tumben Pak, Bapak masuk buat istri. Saya curiga istri-istri tua saya pada mau ngeracunin embun. Ya Bono, tolong jagain makanannya ya. Saya mau keluar sebentar. Dan untungnya, Pak Hamid nggak curiga sama saya. Senjata siap. Sial, lawanku justru satu rumah. Bantu saya kubur tubuhnya. Istri keempatku mau dikubur hidup-hidup. Lepasin! Kalian semua, alihin perhatian ketiga istri saya. Jaminan surga. Ada orang, kejar mereka! Bagus, 1 lawan 1. Jangan sampai ajudan sadar. Ajudan, kenapa kau mesti punya embun? Kalau 3 istri lainnya kan karena cemburu. Lah kamu? Dia hamil. Tahu, Terus? bibitnya ada di saya. Bayar. Atau perselingkuhan kita aku bongkar. Ya wis. Paling aku dipecat dan kamu ditalak. Tapi kalau keluarganya diperkosa gimana? Kurang ajar! Cepet lepasin, habis ini kita kabur. Kamu bisa kabur, tapi saya enggak. Wah, Para warga sudah berkorban untuk kamu. Sekarang, saya yang harus berkorban buat mereka. di mana suami kami? Di sini. Kalau bukan karena kamu pilih kasih sama istri, nggak akan kejadiannya kayak gini. Baik, saya minta maaf. Kita selesaikan baik-baik ya. Kita pulang bareng-bareng. Bohong, kamu pasti bakal penjarain kami habis ini. Udahlah, semuanya udah terlanjur. Sekalian aja kita beresin di sini. Maksud?
Hajar! Hidup kadang gak adil, bukan kadang sih, sering. Tapi setiap ketidakadilan pasti ada bayarannya. Dan keadilan cuma berpihak pada orang-orang yang mau bertindak, bukan pada mereka yang cuma bisanya pasrah. Hari ini, aku pun berhasil bertindak dan mendapatkan keadilan untuk mendiang kakakku. Kakak, kita menang. Aku bisa istirahat dengan tenang.